Kita telepon orangnya. Halo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di channel yang kita cintai ini. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 29 Januari jam 3.58 pagi ya. Posisi sedang hujan nih dari kemarin guys. Hari ini kita mau menyelesaikan pesanan terjadwal. Jadi semalam itu saya dapat pesanan terjadwal. Pesanan terjadwal itu yang kayak gini guys, yang kita nyarinya di sini nih. Nih perencanaan order. Nah, hari ini tanggal 29. Ini udah nggak ada lagi ya. Nah, posisinya tuh kemarin tanggal 28 sekitar jam 10 malam. Saya lihat di sini untuk tanggal 29 perencanaan orderan. Nah, itu ada satu orderan yang berhasil saya cocol guys. Nah, ini ya. Ini dia nih. Riverside Boulevard ke Bandara Internasional Terminal 3. Ini posisinya di Cibatu, Cikarang Selatan. Jaraknya 11 kilo dari tempat saya berada sekarang. Kita jemputnya jam 5. Kita jemput jam 5. Argonya 242.800 bersih ya. Nah, ini posisi kan masih jam 4.01 ya. Biasanya ini 50 menit sebelum jamnya order ini akan aktif. Nanti posisinya bakal seperti gini nih. Nanti ini kan belum ada apa-apa ya. Ini harus kita aktifin nih aplikasi ini. Soalnya nanti kalau kita nggak aktifin dia bakal tercancel secara otomatis dan dia akan mencari driver lain. Biasanya dari pihak Grabnya atau dari pihak Grab ada yang nelpon sih. Cuma ini nggak tahu nih, nggak ada yang nelpon nih. Biasanya dia telepon buat mengkonfirmasi apakah kita bersedia untuk mengambil orderan tersebut. Ini karena nggak ditelepon, ya udah biasanya 50 menit sebelum jamnya dia akan aktif di sini. Tampilannya bakal berubah kayak orderan masuk biasa gitu. Ini saya setting ke ke terminal juga, ke bandara juga supaya nggak dapat orderan yang dekat-dekat sini. Kadang gini guys, jadi walaupun ini kita aktifin ini dan kita dapat orderan terjadwal seperti tadi ya, itu masih suka masuk orderan lain guys. Nah, takutnya orderan lain itu mengarahkan kita menjauh dari titik ini nih, titik penjemputan ini nih. Takutnya gitu. Paling kalau misalkan mau diaktifin ya kayak saya gini, bikin settingan jauh sekalian atau dibikin setting tujuan ke ini nih, ke alamat ini nih, kayak gitu guys, supaya nanti kita tuh pas jamnya kita tuh nggak terlalu jauh guys. Ini aja udah 11 kilo ya, 11 kilo. Sebenarnya 11 kilo ini deket karena jalan jam segini kan sepi ya, jalanan jam segini sepi, hari libur juga, tanggal merah nih, Imlek. Oh ya, selamat selamat Imlek bagi yang merayakan ya, Gong Sifat Cai. Oke, nanti kalau ini sudah berubah tampilannya akan kita update lagi. Dan posisinya sekarang masih jam 4 dan ini kayaknya harus isi bensin dulu nih tuh, karena udah ini ya, ngeres ya tuh, lampunya udah nyala. Kita ke pom bensin dulu. Nah ini guys, baru jam 4.05 ya. Ini orderannya udah aktif. Orderannya sudah aktif tuh. Penjemputan sekitar 25 menit. Pokoknya kita sampai sana tuh nggak boleh telat dari jam 5 ya.
Jadi walaupun di sini penjemputannya 25 menit, sekarang masih jam 4.05, itu masih ada spare waktu lumayan lama ya. Jadi bisa kita pakai buat isi bensin juga, sholat subuh dulu ya. Ini masih nyari pom bensin dulu ya, nyari pom bensin yang deket-deket alamat dia nih. Nah, biar nggak kejauhan nanti kita pick upnya. Oke, bensinnya udah kita isi tuh. Oh, udah hampir full. Ini penjemputannya masih 4 kilo lagi. Cuma berhubung sekarang jam 4.24 ya, mendekati azan subuh, jadi kita sambil nunggu subuh dulu ya di pom bensin tadi nih, tempat kita isi bensin. Sebenarnya biasanya saya kalau mau aman gitu ya, itu minimal 1 kilo lah dari jarak penjemputan itu. 1 kilo dari jarak penjemputannya dia gitu. Kalau kayak gini gimana bang? Ya nggak apa-apa juga, yang penting kan di sini ada keterangannya nih. Nih mana? Pastikan tidak terlambat untuk perjalanan ini. Jemput jam 05 AM, jam 5 pagi. Nah, pokoknya sebelum jam 5 kita udah ada di sana itu. Ya ibarat kata ini kan 10 menit ya estimasi ya. Sekarang masih jam 4.26. Kalau kita pakai sholat subuh paling ya 4.40 lah paling lama itu. 10 menit ya keburu lah kesini kan. Karena jaraknya juga nggak terlalu jalurnya nggak macet ya, jam segini belum ramai kendaraan juga ya. Jadi kita bisa agak jauh. Karena kebetulan juga pom bensinnya ini dengan titik penjemputan ini emang agak jauh ya, jadi ya gimana, kita kan biar sekalian sholat subuh gitu kan, biar tenang lah nyampe sana. Tinggal nyari orderan lain atau kita cari sarapan di bandara gitu. Jadi gitu bro, agak santai sebenarnya kalau dapat perencanaan orderan kayak gini tuh, agak santai kita. 50 menit sebelum jamnya dia udah aktif orderannya, tinggal kita melipir menuju ke titik penjemputan. Kalau kita tahu daerah atau wilayah tempat kita bakal ngejemput, enak gitu. Kita tahu nih titik-titik yang bakal macet di mana, jadi kita bisa lewatin itu dulu, baru kita santai gitu sambil nungguin customernya gitu. Nah, tapi kadang juga ada customer yang minta lebih cepat itu. Misalkan ini jam 5 nih, Pak agak cepat ya, jam 5 kurang kita berangkat itu. Oh itu bisa juga, nggak apa-apa. Itu kemauan customer tuh, nggak ini kita nggak tahu ya. Kadang ada yang kayak gitu. Kadang ada juga yang ngaret itu, Pak maaf saya baru bangun, mau nunggu nggak gitu. Ada yang begitu gitu. Jadi ya yang penting kita udah standby. Konsekuensinya kalau kita nggak mengerjakan orderan ini, itu ada denda sekitar bukan sekitar ya, sejumlah 20.000 diambil dari dompet tunai kita. Juga kita nggak bisa dapat slot orderan, perencanaan order ini lagi nih selama berapa hari gitu ya. Saya pernah soalnya kayak gitu, jadi saya nggak bisa nyari perencanaan order itu karena saya pernah nggak ngejalankan satu orderan dan saldo saya jadi minus 20.000 dompet tunainya gitu. Kalau dari kita driver, kalau dari segi customer, kalau dia yang cancel itu dia bakal bayar kompensasi ke kita sebesar 17.000 bro. Nggak adil ya sebenarnya, kalau kita dipotong 20, customer 17.000 gitu ya. Gimana lagi kan, itu udah ketentuan dari Grabnya gitu. Yang ya kita mau gimana lagi gitu, kita terima aja. Jadi gitu, ada enak dan gak enaknya. Enaknya kita udah pasti gitu kan, dapat orderan, terus argonya
kayak semacam lonjakan gitulah argonya tuh, bukan argo normalnya gitu kan. Terus ya gitu, orderannya udah pasti buat kita gitu kan. Kita bisa milih, kita bisa nentuin waktunya kapan mau jemput, rutenya mau lewat mana, kita bisa lihat mapnya gitu kan. Tuh masih kayak gini, malah kayak gini ya, berhenti tiba-tiba ya, padahal kita lagi nungguin, masih nungguin sholat subuh dulu ya. Ini rutenya kan kita bisa lihat nih sambil nungguin penjemputan tuh. Kita lihat rutenya bisa lewat mana, kita kira-kira yang jalannya aman itu sampai titik tujuannya. Dan yang nggak enaknya itu aja, kita sewaktu-waktu bisa di cancel bro, kayak gini nih, ini berjalan ini nih, bisa aja customer bangun dan ternyata kepagian gitu kan, akhirnya emang cancel orderan gitu. Kita rugi, kita udah bangun pagi ya kan, udah siap buat ngejalanin orderan ini gitu, tiba-tiba di cancel. Itu yang agak ngeselin sebenarnya sih gitu. Ya gimana kan, kalau kayak gitu kan belum rezeki ya bro ya, jadi mau dipaksa kayak apa juga, kalau bukan rezeki kita mah ya nggak bakal jadi milik kita gitu. Oke, kita update lagi nanti setelah selesai sholat subuh dan itu udah azan. Nah, sholat subuh habis itu kita berangkat jemput customernya. Ya, jam 4.43. Oke, 4.43 kita menuju lokasi ya. Masih di pom bensin, kita baru selesai sholat subuh. Jadi 11 menit ya, tadi 10 menit. Apakah jalanannya menjadi agak ramai jam segini? Ini BTW sekarang lagi gerimis ya, hujan nih dari kemarin nih. Biasanya kalau Imlek ini emang hujan terus katanya sih ya. Itu berkah tuh buat apa? Yang merayakan Imlek itu berkah katanya kalau kita pas Imlek hujan gitu. Jadi gue pakai sweater ya. Aduh, dingin banget ini. Sweater dingin banget. Ayo kita jemput customernya. Yes, kita udah sampai di perumahannya tuh. Blur sih. Nah, rumahnya tuh ini nih. Nah, kita sambil nungguin jamnya tuh, 4 menit lagi. Harusnya dia konfirmasi sih, tapi kok dia nggak ada konfirmasi ya. Tuh, dibaca juga belum tuh. Dibaca juga belum. Jangan sampai ini cancel nih. Udah nyampe sini soalnya nih. Kan nggak lucu kita ya. Ya coba deh kita telepon aja ya. Kita telepon orangnya. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah di depan. Penumpang membagikan lokasinya. Oh iya. Tunggu sebentar Pak ya, baru habis sholat sebentar ya Pak. Oh oke. Oke, Ya, baik. kasih. Oke, ternyata dia sudah dikonfirmasi, dia baru selesai sholat. Kita tungguin aja. Jam berapa nih? 6.24. Sudah sampai di bandara penumpangnya. Kita selesaikan. Tolnya tadi bayar tunai ya.
Sekarang posisinya kita mau melipir dulu nih. Ke mana ya? Deket sini deh. Sambil nanti kita coba hitung ya, argonya berapa per kilometernya nih. Saya juga belum tahu nih. Posisi bandara nih tadi pas keluar tol banjir, jadi teman-teman hati-hati ya. Kalau mau ke bandara ambil jalur yang paling kanan, karena yang kiri itu banjir, nggak bisa buat lewat. Paling kanan pokoknya. Kita nyari tempat nyender dulu. Oke, kita udah dapat tempat nyender nih di mana sih nih? Pokoknya kalau yang sering ke bandara tau lah tempat ini nih. Rawabokor kayaknya ya, katanya sih ini daerah Rawabokor. Ya, oke, kita coba ya. Kita hitung per kilometernya. Nih, mana penghasilan kita? Ini tadi dibatalin, ada orderan masuk, saya yang batalin. Ini ya 242.800 tuh ya, yang tadi, yang orderan. Di sini tulisannya tetap GrabCar ya. Ini perencanaan order ya. 242.800 dengan kilometernya 74,91. Kita hitung. 242.800 dibagi 74,91 sama dengan berapa nih? Gimana sih ini? 74,91. Ini nih ya. 3.241. 3.200. Kok sama aja ya? Sama aja kayak orderan normal ini. Sama aja ya. Katanya pendapatan ini lebih besar, tapi kok hitungannya sama ya. Kirain tuh bakal sekitar 4.000 atau 5.000 ya. 3.000 juga. Sama aja berarti dong. Coba, apa karena ini kali ya, dia pakai promo nih. Dia pakai promo mungkin, jadi lebih murah. Ya udahlah, pokoknya segitu. Udah kita selesaikan juga kan. Buat pengalaman aja nih. Jadi gitu ya bro ya, cara ngambil orderan terjadwal, perencanaan order ya. Di sini ada pilihannya nih kan, mana sih nih, perencana order. Ada lagi nih, lobby tower Zeppelinik. Berapa kilo nih? Buset, 18 kilo, jauh banget, nggak jadi. Jadi gitu ya. Nih di sini ada nih tanggal-tanggalnya nih, hari Kamis tuh udah ada tuh satu. Yang ini slot pilihan, beda ya tuh. Advent GrabCar ini perencanaan order, yang ini slot pilihan beda. Ini ada jamnya, jam mulai dan jam selesai. Ini jam jemputnya tuh. Ini slot pilihan juga. Besok udah ada satu nih. Ini belum ada. Pokoknya di sini ada nih. Kalian cek-cek aja gitu. Kalau misalkan kayak gini nih, belum ada order, kalian refresh gini nih. Kadang diginiin ntar dia suka nongol orderannya kalau ada. Dan misalkan ini nih, caranya gini ngambilnya nih. Ini kita mau ambil, set. Nah, kita cek jaraknya sebisa mungkin, jangan terlalu jauh ya. Ini mah jauh banget, 18 kilo. Nah, di sini klik terima order, tes. Nanti terima order, konfirmasi. Nah, kalau sudah dikonfirmasi, dia bakal ada di sini nih. Nih, kalau dia udah dikonfirmasi, dia akan nongol di sini. Nah, ini kan belum ada order yang diterima karena nggak dikonfirmasi ya. Nanti di sini akan tampil orderannya. Nanti kita siap, tinggal melipir aja deh. Tinggal melipir ke titik terdekat dari dia gitu. Titik terdekatnya ini, misalkan ini nih, lobby tower apartemen Green Bay Fluid. Nah, kita melipir dekat-dekat sana gitu. Sebelum jam berapa nih? Jam 8 pagi nih. Kita harus sudah di sana jam 8.15. Gitu. Nanti seperti yang tadi pagi, jadi orderannya masuk kayak orderan biasa.
kita jalankan orderan itu, ya kita selesaikan kayak biasa gitu. Kalau misalnya ada tol, masukin tol, kalau ada parkir, masukin parkir gitu, kayak biasa aja gitu. Cuma bedanya ini terjadwal, jadi kita udah pastilah jam sekian bakal jemput si customer. Kekurangannya adalah yaitu jemputnya jauh-jauh rata-rata. Ada sih yang dekat, cuma jarang-jarang ya. Jarang-jarang yang deket-deket banget itu, yang kayak 2-3 kilo itu kayaknya jarang ya. Saya sering dapat tuh yang di atas 5 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Tadi juga 11 kilo itu kalau dari rumah. Oke, jadi gitu bro. Kalau masalah penghasilannya ternyata kita hitung tadi sama ya. Kita hitung sama. Tuh, kita hitung ternyata per kilonya 3.200 ya. Nggak beda jauh kan. Sebenarnya sih lebih mending lonjakan ya. Lonjakan harga tuh bisa sampai 6.000 per kilo, bahkan kadang 10.000 per kilo. Pernah yang 10.000 per kilo saya. Untuk argonya sih sama aja ya. Cuma mungkin kelebihannya itu orderan terjadwal, kita jadi ada tujuan lah. Kita mau kemana nih gitu. Biasanya nih arah bandara, oh berarti kita main daerah-daerah sini nih, daerah-daerah bandara gitu. Jadi nggak matas banget lah gitu, soalnya ada tujuan kita mau kemana gitu. Oke, sekian dulu ya vlog hari ini. Sekarang jam 6.50 ya, masih pagi juga nih. Kita tadi dibekelin sarapan nih, dibekelin sarapan sama istri tercinta, bikin nasi goreng tadi. Kita mau sarapan dulu sambil nunggu apa di sini ya, nunggu orderan kali ya. Tapi lihat nanti aja deh, soalnya banjir bro. Ngeri juga nih bawa mobil TPI kalau banjir ini, nggak di cover soalnya. Kalau misalkan mogok di jalan agak repot, jadi kita tanggung sendiri tuh benerinnya kalau mogok di jalan, kalau banjiran kayak gini. Kalau yang servis rutin kan beda lagi, dia servis rutin. Kalau ini kan jangan sampai mogok. Makanya lihat nanti aja deh. Pokok yang vlog hari ini cuma ini aja ya, penjelasan tentang perencanaan order gitu aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain silahkan di kolom komentar. Insya Allah saya bakal jawab kalau pas saya lihat komen-komen dari teman-teman semua. Oke, see you the next video. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sarapan dulu guys, masih pagi.